Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar? Siap ya, semangat belajarnya ya. Hari ini kita masuk pada pembelajaran 3. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita lihat di sini ada Ino membantu ibu untuk membeli telur. Ino akan membeli telur di toko. Ino naik sepeda ke toko agar cepat sampai. Nah, di sini ada bacaan ya. Ayo membaca, ada percakapan. Nah, coba nanti kalian baca percakapan ini. Nah, setelah kalian membaca percakapan ini, kalian tulis pesan dari bacaan menyeberang sembarangan ini ya. Pesan yang terdapat dari bacaan ini. Kalian tulis, nanti kalian tulis di sini. Pesannya ya, pesan dari teks bacaan ini. Kita lanjut pada kini aku tahu. Ino membeli telur di toko milik Pak Abdul Malik. Di atas pintu toko terdapat tulisan toko A Malik. Ino tahu tulisan itu adalah kepanjangan dari toko Abdul Malik. Nah, tahukah kamu, selain pada akhir kalimat, tanda baca titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Seperti ini. Tadi Abdul Malik. Nah, kalau disingkat A-nya disingkat itu jadi A titik Malik ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya nama ibu misalnya Ibu Eka Kartika ditulis jadi E titik Kartika. Seperti itu ya. Paham ya? Berarti kalau nama kalian juga disingkat, berarti seperti itu. Berarti tanda titik ini tidak hanya digunakan pada akhir kalimat, tapi tanda titik ini juga digunakan pada akhir singkatan nama orang, seperti A. Malik ini tadi ya. Lalu untuk kayak menulis di sini, kamu tentu ingat nama lengkap temanmu. Coba nanti nama temanmu, kalian, nama teman kalian kan di kelas 2A ini namanya panjang-panjang ya. Coba nanti kalian tulis nama teman kalian di sini menggunakan singkatan seperti pada contoh di sini ya. Tulis 5 orang nama teman kalian dengan menggunakan singkatan dan jangan lupa menggunakan tanda baca titik yang tepat ya. Nah, untuk yang B, kalian tuliskan kalimat berikut menggunakan tanda baca titik pada singkatan nama orang. Nah, gunakan huruf kapital dengan tepat. Nah, di sini sudah ada kalimatnya, tinggal kalian membenarkan. Kalian tulis kembali kalimat ini dengan menggunakan kata huruf kapital dan tanda titik yang benar ya. Sini. Paham ya? Untuk yang ayo berkreasi di sini kita bisa membuat kreasi dari bahan kulit telur ya. Kita lihat, telur yang dibeli Ino akan dipakai ibu untuk membuat kue. Isi telur dikeluarkan untuk dibuat adonan kue. Nah, setelah telur dicampur menjadi adonan kue, tampak cangkang-cangkang telurnya berserakan. Ino ingin memanfaatkannya untuk membuat kerajinan tangan. Ino meminta bantuan ayah untuk membuat kerajinan tangan tersebut. Ayah pun membantu Ino. Kita lihat di sini untuk membuat kreasi kerajinan dari kulit telur, kolase dari kulit telur ini, alat dan bahan yang digunakannya ada kulit telur, cat air, kertas gambar, pensil, spidol, dan lem. Cara membuatnya, yang pertama cuci kulit telur hingga bersih, lalu cat kulit telur dengan warna sesuai dengan gambar yang kamu ingin buat. Nah, di sini sudah diwarnai ya. Lalu yang ketiga, remukan atau pecahkan kulit telur hingga berukuran kecil-kecil seperti di sini. Lalu gambarlah pada kertas origami bentuk yang kalian inginkan. Misalnya di sini bentuknya yang diinginkannya buah apel ya. Jadi sudah digambar, lalu kalian beri lem pada gambar tersebut dan kalian tempelkan pecahan dari kulit telur tadi ya. Nah, tebalkan tepi gambar garis dengan spidol ya supaya lebih jelas. Nah, itu dia tadi cara membuat kolase dari kulit telur. Mudah sekali ya. Boleh nanti kapan-kapan kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Sekarang kita lanjut pada ayo berlatih. Kita lihat di sini
Hitunglah berapa hari lamanya. Contoh nomor yang A di sini kita lihat. Amati gambar kalender di samping. Nah, di sini ada bulan Maret ya. Nah, sekarang tanggal 2 Maret. Tanggal 2 berarti di sini ya. Ino akan mengumpulkan kerajinan dari kulit telur 7 hari lagi kepada guru. Tanggal berapa Ino akan mengumpulkan kerajinan dari kulit telur? Nah, tadi tanggal sekarang tanggal 2 ya. Tanggal 2 Ino sekarang tanggal 2. Lalu Ino akan mengumpulkan kerajinan kulit telur itu 7 hari kemudian ya. Berarti dari tanggal 2 ke 7 hari kemudian itu berapa? Tanggal berapa? Berarti tinggal 7 ditambah dengan 2 ya, yaitu tanggal 9. Atau bisa kita kerjakan seperti tadi, yang nama-nama hari ya. Tinggal dari 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah, berarti ini berhentinya di angka 9. Berarti tanggal 9. Sama saja ya. Kalian tinggal tentukan saja cara yang menurut kalian mudah seperti apa. Tapi seperti ini juga mudah ya, tinggal ditambahkan saja. Nah, nanti kalian kerjakan soal-soal di bawahnya juga sama ya, seperti pada contoh soal di sini ya. Berarti tadi Ino akan mengumpulkan kerajinan tangannya tanggal 9 Maret ya. Nah, untuk yang B, kalian hitung berapa minggu lamanya. Sama saja ya ini. Ino belajar buku tematik tema keselamatan selama 28 hari. Berapa minggu Ino akan belajar tema keselamatan? Nah, 1 minggunya, kalau kalian ingat, 1 minggu sama dengan 7 hari ya. Jadi nanti tinggal kalian ini dibagi 7 saja ya. Atau mungkin kalian lebih mudah dengan cara kalian, boleh nanti kalian tulis saja jawabannya di sini. Di sini kita lihat, kita harus selalu mematuhi aturan keselamatan lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Aturan keselamatan berkendara tidak hanya bagi penumpang dan pengemudi saja. Pengemudi juga harus memerhatikan kondisi kendaraan baik atau tidak untuk digunakan ya. Kita lihat di sini pada yang membaca, di sini ada cerita mengenai berkunjung ke rumah Pak Anwar ya. Nanti kalian juga baca ya ini di rumah. Ayah mengajak Ino ke rumah teman ayah. Nama teman ayah adalah Pak Muhammad Anwar. Pak Moh Anwar atau bisa dipanggil Pak Anwar. Rumah Pak Anwar di Jalan Kapten P. Tendean. Sebelum berangkat, ayah mengecek kendaraan seperti rem, lampu, dan kaca spion. Ayah memastikan semua dalam keadaan baik sebelum berangkat. Ayah mengingatkan Ino untuk menggunakan sabuk pengaman. Selama di jalan, ayah selalu waspada. Ayah selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Ino pun tidak mengganggu ayah. Saat melewati jalan MH Tamrin, mata ayah ngantuk. Ayah mengajak Ino berhenti dahulu di sebuah toko kue. Ayah melakukannya untuk keselamatan bersama ya. Nah, kita lihat pada halaman selanjutnya. Di sini ada tugas untuk ayah mencari tahu. Carilah dan tulislah aturan keselamatan yang terdapat pada bacaan di atas. Nah, aturan keselamatan di sini yang sudah ayah dan Ino lakukan, yaitu ayah mengecek kendaraannya terlebih dahulu ya. Memastikan bahwa kendaraannya dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Ino menggunakan sabuk pengaman. Lalu ayah selalu waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Ino tidak mengganggu ayah. Lalu ketika mengantuk, ayah berhenti terlebih dahulu ya, beristirahat terlebih dahulu. Nah, itu dia tadi aturan keselamatan yang terdapat pada bacaan tadi. Nanti kalian tulis di sini ya. Kita lihat pada ayah menulis di sini, kalian disuruh menulis
nama singkatan nama orang yang menggunakan nama titik. Yang ini tidak usah. Kalian kerjakan yang Ayah lakukan saja ya. Di sini kalian tulis kembali kalimat berikut ini dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca titik yang tepat ya. Kita lanjut, kita lihat pada Ayah berkreasi di sini. Saat di toko kue, Ayah membeli kue yang dibungkus daun pisang. Selain untuk membungkus kue, daun pisang bisa dibuat kerajinan. Selain dari daun pisang, kamu bisa membuat kolase atau tempelan dari bahan berbagai daun seperti berikut ini. Di sini ada kreasi kerajinan kolase dari daun pisang ya. Alat dan bahan yang digunakannya daun pisang kering, kertas gambar, gunting, dan pensil warna, serta lem. Cara membuatnya, guntinglah bentuk gajah pada daun pisang yang kering. Tempelkan guntingan daun pisang kering berbentuk gajah pada kertas yang digambar. Tambahkan gambar rumput di bawah rumput dan awan pada kertas dan pensil. Dan warnai dengan pensil warna ya. Kolase daun pisang telah selesai dibuat. Mudah ya, sangat mudah sekali untuk membuat kreasi dari daun pisang ini. Kita lihat yang selanjutnya di sini ada yang berlatih. Lengkapi pernyataan berikut ini. Di sini ada contoh soal ya, kita perhatikan contoh soalnya. Seminggu yang lalu Ino sama ayah pergi ke rumah Pak Anwar. Sekarang tanggal 9 Maret. Nah, 9 Maret di sini ya. Ino dan ayah pergi pada tanggal titik-titik, hari titik-titik. Nah, perhatikan kalender di samping. Tanggal 9 itu ini ya. Oh, ini gambarnya kurang jelas ya. Kalian berarti lihat saja di buku ya, di buku lebih jelas. Tanggal 9 itu menunjukkan pada hari Jumat ya. Tanggal 9 itu hari Jumat. Kalau yang merah ini hari Minggu ya. Ini 9 Jumat. Lalu seminggu itu ada 7 hari. Nah, seminggu sebelum ayah dan Ino berangkat berarti mundur 7 hari ya. Berarti ini 9 dikurangi 7 hari. Hasilnya adalah 2. Yaitu tanggal 2 yaitu hari Jumat lagi ya ini. Tanggal 2 yang di atasnya ini. Seperti itu. Paham ya? Jadi boleh langsung tinggal dikurangi saja atau kalian hitung manual dari 9 ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu di tanggal 2 hari Jumat ya. Seminggu sebelum ayah berangkat. Seperti itu, paham ya? Nanti kalian kerjakan soal-soal yang di bawahnya juga ya. Sama seperti contoh soal yang tadi. Untuk yang B-nya, ini kalian hitung hari dan tanggal berikut. Kalian hitung hari dan tanggalnya sesuai dengan pernyataannya ya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini di toko kue, awalnya pilihan kue ayah berbeda dengan Ino ya. Namun, ayah akhirnya setuju untuk membeli kue dengan bungkus daun pisang atas saran dari Ino. Nah, ayah setuju atas saran dari Ino ini karena Ino memiliki alasan yang baik. Ino beralasan kue dengan bungkus pisang memiliki bahan dan wangi alami. Nah, sikap dari ayah ini menunjukkan sikap persatuan di lingkungan keluarga ya, karena dia tadi menerima pendapat dari Ino.